Darurat IHSG butuh Danantara. Bisakah Presiden selamatkan uang investor saham? Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan membahas saham-saham penopang IHSG, saham Big Banks, dan alasan kenapa saham BRIS dan ACES hari ini anjlok. Sebelum lanjut, disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Nah, jadi hari ini IHSG kita ada kenaikan 1,11%, close di 6.381. Tapi anehnya, ya ternyata masih ada net sell dari investor asing ya sebesar 871 miliar di market reguler. Nah, jadi kenapa ya investor asing ini banyak menjual saham di IHSG, tapi IHSG-nya kok bisa naik gitu ya 1,11%. Nah, ternyata triknya itu sangat simpel sekali. Teman-teman harus paham gitu ya. Jadi jangan di-skip video ini ya. Untuk bisa menjual banyak saham ya guys ya, tapi tidak membuat kepanikan adalah dengan tetap menaikkan IHSG. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, kenapa kok distribusi hari ini asing itu besar ya, 871 miliar, tapi tidak ada kepanikan nih dari investor domestik dan investor retail. Ya karena IHSG-nya tetap dinaikkan oleh investor asing. Caranya sangat sederhana ya, teman-teman bisa lihat di sini. Saham berdasarkan market cap ini tinggal dinaikkan saja ya. Jadi investor asing kan punya porsi saham yang banyak ya di saham Big Banks. Ada BBCA, lalu BBRI, Bank Mandiri, dan juga BBNI seperti itu. Nah, mereka kalau misalkan ingin distribusi ataupun net sell ya dari saham di Indonesia, mereka pasti akan jualan saham Big Banks, tapi agar tidak menimbulkan kepanikan ya atau panic selling dari market domestik dan juga retail, investor asing ini cukup memborong saham Konglo yang market cap-nya besar. Nah, di sini ada Brand ya. Brand hari ini naik 5,6%. Lalu ada saham Tepia. Ya, ini di urutan keempat. Tepia juga naik ya 15,10%. Nah, kenaikan dari Brand dan Tepia ini sebenarnya sudah sangat bisa ya untuk menaikkan IHSG kembali. Ya, contohnya misalkan Brand naik 10%, 15% itu masih mungkin. Tepia naik 20%, 30% itu masih mungkin ya guys ya. Meskipun mungkin nanti akan ada ARA ya atau reject atas. Lalu ada DCI yang ternyata juga market cap-nya di atas DSSA dan juga Telkom dan juga Astra International. Jadi DCI ini juga naik ya ARA atau reject atas 20% seperti itu. Nah, itulah trik ya dari investor asing bagaimana caranya mereka menjual saham besar-besaran tapi tidak terlalu terlihat ya, tidak kentara. Toh kode broker juga masih ditutup ya oleh bursa efek seperti itu. Dan kenyataannya ya ini fakta. Ya karena data transaksi itu tidak bisa dimanipulasi. Misalkan di sini BBRI turun 1,3%, ya asingnya net sell 315 miliar. Nah, ini tidak bisa diganti guys angkanya. Ya tidak bisa dimanipulasi, berbeda dengan laporan keuangan yang bisa dimanipulasi gitu ya. Nah, kalau misal terbukti dimanipulasi laporan keuangannya maka akan ada hukuman. Nah, kalau transaksi, data transaksi ini tidak bisa dimanipulasi. Net sell 315 miliar tidak akan dirubah-rubah menjadi 200 miliar. Itu tidak akan mungkin terjadi gitu ya. Jadi transaksi ini kan dia tercatat otomatis. Setiap ada penjualan maka akan tercatat net sell, setiap pembelian tercatat net buy. Lalu ada BBNI yang hari ini juga turun 2,15% dengan net sell 229 miliar. Lalu Bank Mandiri ya hari ini juga koreksi 1,2% dengan net sell 80 miliar. Sedangkan BBCA hari ini kita lihat ada kenaikan tipis 0,6% dengan net sell 63,1 miliar gitu ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah investor asing ini banyak menjual saham Big Banks, namun investor domestik dan juga investor retail itu banyak membeli ya, masih memborong dengan uang THR mungkin ya seperti itu. Tapi semoga uang THR teman-teman masih utuh ya, karena menurut saya ini belum waktunya beli Big Banks gitu ya. Sudah saya bahas ya di video di channel satu lagi, kapan waktunya beli saham Big Banks itu sudah saya bahas karena kita bahas level supportnya juga. Nah, untuk di sini mungkin kebanyakan gitu guys ya. Jadi kita bahaslah esensi dan alasan ya kenapa BRIS dan ACES itu hari ini turun. Jadi penurunan saham itu harus cari alasannya gitu ya. Dan hari ini asing itu memborong saham Tepia gitu ya. Tepia buka Ratu Aman ya, dia borong gitu guys ya. Jadi sangat mudah ya. Brand juga diborong asing ya. Ada net buy. Tepia jadi Tepia dan Brand ini diborong asing seperti itu. Nanti kita pun akan bahas Danantara ya, bagaimana caranya Danantara ataupun presiden ya melalui Danantara itu bisa menyelamatkan IHSG gitu ya. Nah, jadi
teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu gitu ya, mekanismenya seperti apa. Nah, ketika IHSG anjlok itu ada net sell asing besar-besaran. Nah, berarti ketika ada outflow atau uang yang keluar dari bursa saham Indonesia, itu harus ada gantinya lagi, harus ada uang yang masuk. Entah itu dari asing ataupun dari satu entitas, ya bisa saja sebuah negara ya, ataupun mandat dari presidennya untuk memberikan stimulus ya, mengucurkan dana untuk sahamnya. Seperti itu guys. Jadi ketika teman-teman ya berharap IHSG kita naik lagi ya, saham-saham big banks kita rebound lagi, caranya sangat mudah gitu guys ya. Tinggal berikan saja stimulus ya, seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah China, di mana stimulus China ini bisa mengangkat indeks saham ya guys ya, terutama saham-saham di Asia yang juga ada hubungan ya keterkaitan ekonomi dengan China, seperti itu ya. Jadi mata uang China juga menguat gitu ya, dan ini sudah terjadi 2 kali di akhir tahun 2024 ya. China sudah memberikan stimulus juga, dan ternyata di Maret ya di 2025 ini juga China kembali memberikan stimulus untuk pasar sahamnya, sehingga pasar saham mereka bisa hijau-hijau. Nah, teman-teman kan sudah pengen nih ya, sudah gak sabar ya, karena kita lihat di transaksi banyak investor retail yang beli. Kita sudah tidak sabar melihat IHSG bisa naik dan saham-saham yang kita pegang juga bisa hijau lagi. Nah, jalan keluar tercepat adalah ketika ya Presiden Prabowo Subianto mau ya mengganti uang asing yang keluar gitu guys ya. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Asing ramai kabur dari Indonesia, belum 3 bulan duit lenyap itu tembus 29 triliun. Anggap saja ya dari awal tahun ini asing baru keluar 29 triliun lah ya. Jadi di tahun 2025 asing ada net sell ya mencapai 29 triliun. Mereka keluar karena alasannya sudah kita bahas kemarin. Ya, banyak sekali ketakutan asing. Ada 2 ya guys, karena yang ketiga sudah gugur, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani masih mempertahankan jabatannya, itu tidak berlaku lagi ya untuk kekhawatiran investor asing. Jadi ada 2. Investor asing ini khawatir ya defisit fiskal Indonesia lebih besar dibandingkan apa yang diperkirakan oleh pemerintah. Yang kedua, investor asing khawatir rupiah akan melemah gitu guys ya. Nah, jadi untuk membuat IHSG naik, duit yang lenyap ini harus diganti, harus ada inflow lagi ke IHSG. Nah, kekhawatiran asing sebenarnya berdasar ya, karena hari ini pun rupiah kita meskipun tadi sempat menguat, tapi melemah lagi 0,07% di Rp16.507 per 1 USD-nya, gitu ya. Nah, jadi ya ketika kita searching ya guys ya terkait dengan Danantara. Tadi kan kita bahas ya bahwa untuk menyelamatkan Bursa Efek Indonesia, untuk menyelamatkan saham-saham yang kemarin sudah turun dalam dan belum naik lagi, untuk bisa menaikkan saham-saham big banks dan IHSG, maka perlu adanya inflow yang besar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berharap inflow-nya datang lagi dari asing, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini untuk mempercepat nih, salah satu caranya adalah dengan ya Danantara bisa masuk ke saham-saham yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya di sini, untuk penerimaan dividen dari BUMN, dan dividen BUMN kan nanti akan masuk ke Danantara gitu guys ya pada tahun 2025 ini, adalah sebesar 90 triliun. Jadi pertanyaan besar, apakah Presiden bisa menyelamatkan bursa saham Indonesia? Jawabannya sangat bisa gitu guys ya, dan target penerimaan dividen ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 86 triliun. Jadi ada potensi saham big banks, saham BUMN termasuk PTBA gitu ya, lalu Pegas, apalagi guys, Elsa ya, lalu Antam. Nah, itu bisa jadi bagi dividen lebih besar dengan DPR yang dinaikkan ya, dividen payout ratio dari yang tadinya mungkin 70% bisa naik nih dari jadi 80%. Jadi jawabannya sangat bisa ya, Presiden ini sangat bisa untuk menyelamatkan pasar saham Indonesia, untuk membuat saham-saham yang kalian pegang itu naik lagi. Karena penerimaan dividen BUMN di tahun ini kemungkinan besar mencapai 90 triliun. Ya, kurang-kurang dikit mungkin di 89 triliun gitu guys ya. Tapi saya optimis bahwa perusahaan BUMN akan bagi dividen jumbo hingga target pemerintah ini bisa tercapai ya, 90 triliun untuk penerimaan dividen tahun 2025. Uangnya akan dikelola oleh Danantara.
Tapi ketika kita lihat guys ya, ternyata Danantara ini berencana menginvestasikan aset negara ini ke berbagai sektor ya. Ternyata bukan ke saham, tapi ke sektor-sektor lainnya seperti energi terbarukan, industri hilirisasi, manufaktur, dan juga produksi pangan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah sektor investasi Danantara. Energi baru terbarukan, ya industri hilirisasi, manufaktur, ya produksi pangan, nikel, bauksit, tembaga ini juga masuk ke hilirisasi ya. Pembangunan pusat data, ya pembangunan AI atau kecerdasan buatan, ya mungkin AI-nya nanti disuruh untuk memperbaiki Cortex mungkin ya. Lalu ada kilang minyak, pabrik petrokimia, dan aquacultur. Nah, pertanyaannya, apakah ini baru wacana atau sedang dijalankan oleh presiden dari Indonesia gitu ya? Nah, kita lihat sih Presiden Prabowo Subianto ini malah sedang sibuk ya terhadap proyek-proyek yang akan mungkin ya nantinya akan didanai juga oleh Danantara seperti itu. Nah, contohnya di sini Presiden Prabowo meresmikan pabrik pemurnian emas raksasa Freeport di Gresik gitu ya. Jadi beliau sangat peduli ya dengan proyek-proyek yang ada di Indonesia, termasuk proyek hilirisasi, pemurnian nikel, emas, dan lainnya, Presiden kita sangat peduli. Tapi kalau untuk saham, kita nggak tahu. Ya, kita belum tahu. Akan sepeduli apa Presiden dengan bursa saham Indonesia yang mana teman-teman sedang berinvestasi di dalamnya. Seperti itu. Lalu ada lagi ya guys ya, cuitan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut beliau, idealnya Indonesia itu punya satu kawasan ekonomi, ini ya, kawasan ekonomi apa guys? Kawasan ekonomi khusus ya. Kawasan ekonomi khusus di satu provinsi. Jadi, satu kawasan ekonomi di setiap provinsi. Itu ideal ya menurut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lagi-lagi beliau sangat-sangat mencintai dan menyoroti dan juga memperdulikan ya proyek-proyek yang ada di Indonesia. Tapi kalau saham kita belum tahu gitu ya. Wah, apalagi ada di pemberitaan ya di kanan ini Timnas RI kalah gitu guys ya. Jadi semakin menambah inilah ya pemikiran kita gitu ya. Ternyata Timnas hari ini kalah gitu ya dan ada pihak-pihak yang dihujat gitu ya. Jadi itu sudah keluar konteks guys, bukan saham ya. Ini bukan saham. Oke guys ya, itu ini aja ya selingan aja. Nah, kita akan lanjut lagi, kita akan bahas ya terkait dengan BRIS dan juga ACES. Nah, kenapa BRIS ini kok anjlok hari ini ya? Kita akan bahas ya, biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Karena setiap penurunan, setiap kenaikan itu kan ada story-nya. Setiap kenaikan, setiap penurunan itu kan ada alasannya. Kenapa sih gitu kan? Kalau misalkan turun hanya karena ada yang take profit, ada yang menjual. Itu kan alasan yang klasik gitu ya. Semua orang juga tahu kalau turun ya banyak yang jual, kalau naik banyak yang beli gitu ya. Tapi kita butuh story ya, kita butuh alasannya kenapa sih. Nah, kalau misal kita lihat di sini asingnya jualan guys untuk saham BRIS ya. Ini dari sisi aliran uang ya, dari sisi money flow seperti itu. BRIS ini dijual asing ya dan sudah 2 minggu bahkan 1 bulan ini juga sering ya atau rutin dijual asing. Hari ini net sell 31 miliar dan kita lihat guys ya untuk BRIS ini net sell-nya masih cukup besar gitu ya. Jadi wajar harga sahamnya turun karena ada distribusi yang cukup besar. Terutama dari KZ, PD, BB, dan juga AK. Tapi di sini kita lihat investor domestik dan retail banyak nampung gitu ya. Karena investor retail dan domestik itu masih sangat yakin bahwa IHSG dan Indonesia baik-baik saja. Ya, mungkin agak berbeda ya dengan keyakinan dari asing. Ya, asing itu banyak khawatirnya, sedangkan investor retail dan juga investor domestik itu banyak optimisnya. Seperti itu perbedaannya ya antara investor asing dan juga investor retail hari ini. Jadi BRIS anjlok ya berdasarkan story itu karena Muhammadiyah ini berencana ya akan mendirikan Bank Syariah Muhammadiyah atau BSM yang akan menjadi tandingannya BSI atau BRIS gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah ada ya, rencana ini sudah ada dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 dan 2022. Jadi dari tahun 2015 sudah dibahas, sudah direncanakan, tahun 2022 juga sudah direncanakan. Nah, alasan-alasan pendiriannya juga seperti ini ya. Nanti proses pendiriannya juga sudah ada, pertimbangan-pertimbangannya juga sudah ada. Nanti kemungkinan besar ini akan menjadi bank syariah yang besar juga ya, berpotensi menandingi Bank Syariah Indonesia ya atau BSI gitu.
Nah, kalau misalkan kita ingat lagi ya guys ya, di beberapa waktu sebelumnya sempat terjadi ya kericuhan terkait dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI, di mana Muhammadiyah ini sempat ya menarik dananya ya semua dananya dari Bank Syariah Indonesia atau dari BSI karena dianggap ya perbankan Syariah Indonesia atau BSI tidak memprioritaskan UMKM seperti itu ya. Jadi ada yang menganggap bahwa ini tidak diprioritaskan nih untuk kita nih, ya udah kita tarik aja deh gitu kan dananya, kita bikin bank baru ya tandingannya BSI. Nah, maka dari itu investor asing di sini kita lihat sudah jauh-jauh hari jualan BSI ya, sudah sejak tanggal 24 Februari ya mereka jualan saham BRIS dan kita lihat ya berdasarkan data asingnya jualan dan harga sahamnya anjlok gitu guys, harga sahamnya anjlok. Jadi ketika asing jualan, harga sahamnya biasanya turun. Nah, ini sebenarnya harusnya menjadi kewaspadaan teman-teman. Tapi saya bingung ya, kenapa banyak investor yang masih optimis seperti itu. Harusnya kita stay cash dulu gitu ya. Kalau menurut Koh Michael Yoh gitu ya, kita stay cash dulu aja ya, tidak masalah ya. Oke guys, jadi itu ya alasan ya kenapa saham BRIS itu anjlok ya, alasannya kedua. Yang pertama karena asing jualan banyak, yang kedua itu karena akan ada Bank Syariah Muhammadiyah atau BSM yang akan menjadi tandingannya BSI. Jadi nanti BSI punya saingan, gitu ya. Itu alasannya. Nah, lalu kita pun akan membahas ACES ya guys ya. Untuk ACES ini kenapa sih ACES-nya juga turun 15%? Padahal secara fundamental kan bagus gitu guys ya. Padahal secara fundamental bagus ACES-nya. Nah, kenapa sih ACES-nya turun? Itu ya. Jadi ACES ini juga ada distribusi ya, kita lihat distribusi dari BB, BKLG, ZP dan YU. Tapi kalau misalkan kita lihat ternyata masih ada akumulasi nih dari asing ya. Coba kita lihat ya apakah ini masalah yang serius atau tidak. Ternyata asingnya sih masih ada net buy ya 2 miliar meskipun kecil ya, tidak terlalu besar tapi oke lah. Di sini asingnya belum jualan besar-besaran. Nah, kita coba lihat yang jualan ini domestik atau asing. Nah, ternyata domestik ya. ACES ini dijual oleh domestik gitu ya, oleh BB BKCC versi domestik. Sedangkan asingnya beli ya. Jadi agak berbeda dengan BRIS gitu ya. Nah, kenapa investor domestik jualan ACES ya sehingga hari ini anjlok 15%? Nah, di sini kita dapatkan jawabannya ya dari Stockbit ya guys ya. ACES Aspirasi Hidup Indonesia mencatatkan same store sales growth ya atau triple SG sebesar minus 6,6% year on year pada Februari 2025. Ya, kalau dibandingkan dengan Januari 2025 ada kenaikan 3,4% year on year-nya. Lalu Februari 2024 ini ini kuartalan ya, ini dibandingkan year on year itu naik ya 15,3%. Jadi penurunan ya triple SG di seluruh wilayah dengan penurunan terkecil dicatat oleh luar Jawa, diikuti oleh Jakarta dan Jawa dan luar Jakarta gitu ya. Nah, jadi gini guys. Saham fundamental itu akan naik karena fundamental dan akan turun karena fundamental. Ya, itu kita bilang fundamental itu juga termasuk prospek bisnis ya. Jadi saham fundamental itu bisa naik ya jika fundamentalnya semakin bagus, fundamentalnya semakin kuat dan prospek bisnis semakin bagus. Dan sebaliknya, saham fundamental itu akan turun ketika fundamentalnya jatuh dan kinerjanya jatuh, prospek bisnisnya menjadi tidak bagus. Maka ya saham fundamental harus dilihat dari sisi fundamental dan saham dividen harus dilihat dari sisi dividen. Oh, saham dividen selama dia bagi dividen akan terus bagi dividen? Enggak juga guys, gitu ya. Banyak kok saham-saham dividen yang tidak atau tidak lagi ya, atau stop membagikan dividen. Itu ada gitu ya. Nanti kita akan bahas lah lebih detail lagi karena ini sudah termasuk ke logical fallacy ya guys ya, terkait dengan dividen itu mutlak cuan gitu ya. Padahal kita harus review itu setiap bulan ya. Kita harus review fundamental itu setiap kuartal gitu ya. Jadi kita jangan fanatik, oh ini saham ini bagus ya sampai kapanpun akan bagus, enggak juga gitu ya. Akan ada perubahan-perubahan dari sisi fundamental, makroekonomi dan lainnya yang harus kita review ulang gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu fanatik gitu ya. Padahal masih ada potensi kita dapat harga yang lebih murah, tapi karena fanatik maka teman-teman beli di harga sekarang apalagi all in gitu ya, dan
pastinya kalian kalau harganya turun kan akan nyangkut lebih dalam lagi dan akan nyangkut lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, oke guys, jadi kita melihat ya bahwa saham ya termasuk saham Big Banks ya dan saham yang per hari ini banyak dijual asing ini bisa saja semakin turun. Alasannya simpel karena ketidakstabilan ekonomi dan juga politik di negara Konoha. Itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya terkait dengan undang-undang TNI yang sudah disahkan ya oleh DPR, ini sudah didemo ya guys ya oleh mahasiswa dari UI atau Universitas Indonesia yang tetap menolak ya UU TNI yang disahkan hari ini gitu ya. Jadi sedang didemo gitu ya, dan investor asing tidak suka ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. Jadi masih ada potensi saham bisa turun lebih murah lagi, apalagi jika Presiden kita Prabowo Subianto belum ambil tindakan. Apakah Danantara akan masuk ke saham atau tidak? Jawabannya saya ragu gitu ya. Saya ragu Danantara akan masuk ke IHSG. Tapi semoga saja ya dana dari Danantara ini bisa kembali masuk atau memberikan stimulus ya kepada IHSG sehingga IHSG kita bisa naik lagi dan sesuai harapan teman-teman ya saham-saham yang kita pegang hari ini juga bisa rebound kembali. Tapi apakah itu akan terjadi secepatnya atau tidak ya kita belum tahu. Nanti kita akan review ulang guys ya. Silahkan jika ada pertanyaan ya terkait apapun tuliskan di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.